hari ini kita boleh ketemu kembali dalam ibadah online JKIOFC. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mau siapkan hidup kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita percaya Tuhan sudah berbuat baik dalam hidup setiap kita. Mari hari ini beri korban syukurmu yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah berbuat baik dalam hidup setiap kita. Mari setiap kita yang telah siap memuji Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, kami datang kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkau sumber kekuatan kami. Kami datang kepadamu Tuhan, karena kami tahu hanya dekat Tuhan jiwa kami memperoleh ketenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ya, jiwa kami tenang Tuhan, hati kami tenang Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami, kami tahu Engkau melindungi kami Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau menaungi kami dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari dari awal katakan lagi. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lagi katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku.
segenap hatimu katakan lagi. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Lagi sekali lagi. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Mari sembah ya. Oh, kami aman bersamamu Tuhan. Engkau kekuatan kami, padamu kami berlari, padamu kami berharap, padamu Tuhan kami percaya. Hanya padamu Tuhan kami menaruh harapan kami. Hanya padamu kekuatan kami. Haleluya. 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 Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Itulah sebabnya di tengah badai sekalipun kami akan tetap kuat. Kami akan tetap bertahan. Bahkan kami tahu kami akan keluar menjadi pemenang. Karena Engkau yang memberikan kemenangan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita bagi berdiri bersama yang di rumah dan katakan lagi, kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan
kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sekali lagi yang percaya katakan, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Yang percaya mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya firman-Mu berkuasa mengubahkan keadaan kami, mengubahkan hidup kami, mengubahkan seluruh aspek hidup kami. Berbicara kepada kami Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom, puji Tuhan, senang sekali hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Buka Alkitab saudara dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, kita baca mulai di ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang mau menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain itu sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." 9 terakhir, dan pada saat itu juga semula orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ayat-ayat ini sebenarnya sudah sering kali saya khotbahkan dalam beberapa kesempatan ya. Tetapi ketika saya baca ayat ini kembali, ada satu pewahyuan baru yang Tuhan nyatakan kepada saya, dan hari ini saya mau share kepada Bapak Ibu saudara sekalian dan di rumah. Nah, kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-6 dikatakan ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ. Ini orang sakit 38 tahun, ya, lumpuh. Dan karena ia tahu ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ya, dulu saya berpikir ayat ini ketika Yesus berkata, Yesus tahu orang itu telah lama di situ. Dulu saya berpikir ini berkaitan dengan lamanya waktunya dia sakit 38 tahun. Yesus tahu dia 38 tahun sakit. Dulu saya berpikir begitu, ya. Tapi kemudian ketika saya baca ayat ini kembali, saya
terkejut karena ada sesuatu yang sebenarnya berbeda. Kenapa? Karena sebenarnya yang Yesus tahu bukanlah waktu orang itu sakit, bukan. Yang Yesus tahu bukanlah keadaan berapa lama orang itu sakit, bukan. Tapi sebenarnya yang Yesus tahu adalah bagaimana orang ini tetap bertahan di kolam itu meskipun dia tidak punya harapan untuk sembuh, tapi dia tetap bertahan di sana. Makanya di ayat yang ke-7 ketika orang itu berkata, Tuhan, tidak ada orang yang mau tolong aku. Tuhan tidak menanggapi lalu berkata, kamu ini terlalu banyak mengeluh. Tidak, Tuhan tidak tanggapi begitu. Ketika orang itu berkata, Tuhan, tidak ada orang yang mau nolong aku. Bahkan ketika aku mau masuk ke kolam itu, ketika kolam itu goncang, orang lain sudah mendahului aku. Tuhan tidak menanggapi dan berkata, makanya kamu mesti lebih cepat, mesti sergap, mesti punya sesuatu yang lebih dibanding orang lain. Ini sebuah kompetisi, kamu harus duluan. Tidak, Tuhan tidak menanggapi seperti itu. Tapi justru ketika orang itu bilang tentang keadaannya tidak ada orang yang membantu aku, ketika orang selalu mendahului aku, ketika air kolam itu goncang, justru Tuhan bilang, bangun, angkatlah tilammu, sembuh orang itu. Tuhan tidak mengoreksi bahwa orang ini kamu banyak mengeluh, kamu banyak komplain dengan kehidupan. Tidak. Kenapa Tuhan tidak mengkonter apa yang orang itu keluhkan? Karena sebenarnya inilah yang dikatakan Tuhan tahu keadaan orang itu. Apa yang Tuhan tahu? Yaitu keadaan di mana orang itu tidak punya kesempatan sebenarnya untuk sembuh. Bertahun-tahun dia tidak punya kesempatan untuk sembuh. Bahkan dia selalu didahului oleh orang. Dia selalu tidak ada orang yang mau tolong. Tetapi yang membuat Tuhan tahu adalah begini, bahwa dia meskipun tidak ada kesempatan, tidak ada harapan untuk sembuh, tapi dia tetap setia ada di sana. Dengan kata lain, meskipun tidak ada harapan untuk sembuh bagi dirinya karena keterbatasannya, tapi dia tetap konsisten ada di sana. Makanya Tuhan tahu sebenarnya bukan keadaan sakitnya saja, tapi Tuhan tahu bagaimana orang ini betul-betul konsisten dengan Tuhan, konsisten dengan apa yang dia percayai, dan dia tetap ada di situ meskipun tidak ada pengharapan untuk sembuh. Saya mau beritahu, dengarkan baik. Tuhan itu bukan hanya tahu keadaan kita dalam masalah atau tidak, dalam keadaan sakit atau tidak, berapa lama kau dalam masalah. Tapi sebenarnya yang Tuhan pengen lihat adalah begini. Bukan berapa lama engkau sakit, bukan berapa lama engkau dalam masalah, bukan berapa lama engkau dalam persoalan, bukan berapa lama rumah tanggamu kacau, bukan berapa lama ekonomimu kacau, bukan berapa lama bisnismu kacau. Tapi yang Tuhan pengen lihat dari hidupmu hari ini, dan Tuhan tahu betapa atau berapa konsisten engkau dengan apa yang engkau yakini dengan Tuhan. Berapa besar pengharapanmu kepada Tuhan, berapa besar engkau tetap percaya kepada Tuhan, meskipun engkau tidak lihat harapan untuk segala sesuatunya jadi baik. Ada orang berkata, Pak, saya sudah mau menyerah dengan rumah tangga saya, nggak ada harapan, Pak, saya lihat rumah tangga saya mau jadi baik. Saya lihat suami saya nggak berubah, Pak, saya sudah menemani dia 20 tahun, dan kenyataan dia nggak berubah, nggak ada harapan, Pak, saya mau menyerah, saya mau tinggalin aja dia. Ada orang berkata, Pak, saya sudah mau menyerah dengan istri saya, nggak ada harapan, Pak, untuk istri saya bisa dipulihkan bersama dengan saya. Istri saya itu, Pak, aduh Pak, saya sudah kawin dengan dia 10 tahun dan dia tidak berubah. Dan saya tahu selama 10 tahun saya sudah sabar, dan hari ini saya rencana mau berpisah aja, Pak, karena saya lihat tidak ada harapan lagi untuk rumah tangga saya bisa dipulihkan. Beberapa orang juga mungkin berkata, Pak, habis ini saya nggak tahu lagi, Pak, saya sudah mau menyerah dengan bisnis saya mau menyerah dengan pekerjaan saya, karena saya melihat tidak ada harapan lagi, Pak, dengan apa yang saya kerjakan, dengan pekerjaan saya sudah mau menyerah, saya sudah menekuni 20 tahun, dan saya lihat hari ini tidak ada harapan, Pak, saya mau menyerah. Tahukah saudara, sekali lagi, Tuhan bukan hanya lihat engkau dalam masalah hari ini, tapi Tuhan pengen lihat betapa engkau percaya kepada Tuhan dan konsisten mempercayai apa yang engkau percayai dari Tuhan.
Kalau engkau percaya bahwa Tuhan bisa sanggup menyembuhkan rumah tanggamu, memulihkan rumah tanggamu, menyembuhkan penyakitmu, memulihkan ekonomimu, maka harusnya engkau tetap konsisten percaya, mempertahankan rumah tanggamu, mempertahankan semua apa yang baik yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Itu yang Tuhan mau. Nah, makanya kalau saudara juga baca dalam bagian yang lain dalam Alkitab, kisah yang sama, kisah yang berbeda, ya, tapi saya melihat ada satu hal yang sama, yaitu konsistensinya. Nah, lihat dalam Markus pasal 5 ayat 25, dikatakan demikian. Markus pasal 5 ayat 25. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Berapa tahun? 12 tahun menderita. Tadi 38 tahun menderita. Nah, Tuhan tahu nggak? Tahu berapa lama orang itu menderita. Lalu dia berkata, ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada faedahnya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perhatikan ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya. Perhatikan orang ini, 12 tahun pendarahan, dia sudah banyak menghabiskan hartanya. Alkitab berkata dia sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Nah, pertanyaannya begini, kenapa orang ini bisa berulang-ulang diobati berbagai tabib? Karena saya yakin ada orang-orang teman dekatnya atau saudara atau kenalan yang merekomendasikan tabib-tabib yang terkenal, dan mereka berkata kalau kamu ke tabib itu kamu bisa sembuh. Nah, itulah sebabnya dia mungkin ke sana, ya. Dia ke sana untuk berobat. Dia tidak punya uang, dia jual hartanya sampai kemudian habis hartanya, berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Saya yakin betul ketika dia ketemu Yesus lalu dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Saya yakin ini bukan perkataan pertama yang dia ucapkan. Ya, meskipun dalam konteks yang berbeda. Saya yakin ketika dia jual hartanya, dia berani jual hartanya lalu pergi ke tabib yang direkomendasikan oleh temannya atau saudaranya atau siapapun, dia pasti dengan punya keyakinan begini, kalau aku jual rumahku, aku ke sana, aku pasti sembuh, ada harapan untuk aku sembuh. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik perempuan ini, berkali-kali harapannya dibangun lewat usahanya, dia jual hartanya, dia jual semuanya, dan berkali-kali dia berharap sembuh tapi gagal dan gagal dan gagal. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, meskipun dia gagal, dengarkan baik, dia punya keyakinan satu, aku bisa sembuh. Makanya begini, ketika dia ketemu Yesus, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Ini sebenarnya perkataan yang sama juga dia ucapkan kepada tabib-tabibnya. Makanya dia rela jual hartanya, karena dia juga berkata, kalau saya ke tabib itu, saya pasti bisa sembuh. Tapi meskipun kemudian dia tidak sembuh, tapi itu tidak menghancurkan harapannya untuk bisa sembuh. Dan kembali lagi, saudara perhatikan, Tuhan bukan hanya tahu perempuan ini 12 tahun pendarahan, tapi Tuhan melihat bahwa perempuan ini tetap konsisten melakukan apa yang dia percayai. Dia tetap punya pengharapan. Meskipun berkali-kali gagal, dia tetap punya pengharapan dia bisa sembuh. Saya nggak tahu hari ini apa yang sedang kau hadapi. Mungkin berkali-kali engkau juga gagal. Engkau gagal dalam rumah tangga. Untuk engkau berkata, Pak, saya pengen rumah tangga saya bahagia, tapi saya berkali-kali mencoba memediasi segala sesuatunya dengan pasangan saya, tapi tetap tidak bisa, Pak. Ada akhirnya saya lalu menyerah, sekarangmu terserah kamu aja. Saya sudah putus harapan dan saya mau menyerah. Tapi kalau saya perhatikan baik-baik, semua orang-orang yang terima mujizat luar biasa itu adalah orang-orang yang bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi orang-orang yang Alkitab berkata, orang-orang yang tetap percaya dan konsisten punya pengharapan dengan Tuhan. Kenapa? Karena begini, iman ya dan pengharapan tidak bisa dipisahkan.
Nah, orang kalau punya iman dan punya pengharapan jadi satu, dia akan punya namanya kekuatan untuk tetap bertahan di tengah apapun yang dia alami. Dia punya kekuatan untuk tetap konsisten dengan apa yang dia percayai. Ya. Makanya kalau saudara baca dalam Alkitab Roma 4 ayat 18, kenapa Abraham dikatakan sebagai bapa orang percaya? Nah, lihat Roma 4 ayat 18 berkata begini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyak nanti keturunanmu. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. 21. Kenapa dia memuliakan Allah? Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham dengan penuh keyakinan percaya Tuhan berkuasa melakukan apa yang dia janjikan. Saya mau tanya, Anda penuh keyakinan enggak bahwa rumah tanggamu bisa dipulihkan Tuhan? Anda punya keyakinan enggak bahwa kesehatanmu bisa disembuhkan Tuhan? Sakitmu bisa disembuhkan Tuhan? Anda punya keyakinan enggak bahwa hari ini apapun yang kau hadapi, Tuhan bisa tolong engkau, Tuhan bisa pulihkan keadaanmu, Tuhan bisa pulihkan bisnismu, Tuhan bisa pulihkan pekerjaanmu, Tuhan bisa pelihara kita semua meskipun di saat-saat sulit seperti ini. Nah, Alkitab berkata Abraham penuh keyakinan, itulah sebabnya dia berharap. Ya. Orang kalau punya harapan, orang punya iman, orang itu akan tetap bertahan di tengah-tengah situasi sulit sekalipun. Sama dengan orang 38 tahun itu. Saya heran loh saudara, dia gak punya pengharapan untuk sembuh. Karena dia udah melihat fakta-fakta kenyataan berkali-kali, bertahun-tahun. Dia melihat kegagalan demi kegagalan. Tapi Tuhan tahu hal itu. Hari ini saya mau beritahu kepada saudara, Tuhan tahu apa yang sedang kau alami. Tuhan tahu apa yang sedang engkau gumulkan hari ini. Tapi Tuhan juga pengen tahu, Tuhan pengen lihat bahwa engkau tetap bertahan, engkau tetap setia, engkau tetap konsisten melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Pertahankan semua hal yang baik yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu dengan iman, dengan pengharapan, karena Tuhan berkuasa untuk melakukan apa yang Dia janjikan. Saya mau baca satu ayat yang bagus sekali dalam Wahyu pasal yang kedua, lihat ayat yang keempat mulai. Kalau saudara tahu konteksnya, ini kisah tentang jemaat Philadelphia yang jemaat Efesus yang kehilangan kasih mula-mula. Nah, lihat ayat 4, lihat. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, Tuhan bilang jemaat Efesus meninggalkan kasih yang semula. Nah, sebab itu ayat 5. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, ya. Lalu Tuhan berkata, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Nah, perhatikan, Tuhan bilang bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Nah, banyak orang bertobat tapi tidak melakukan apa yang dulu dia pernah lakukan. Ya, dalam artian begini, dia kehilangan kasih mula-mula, dia meninggalkan kasih mula-mula, tapi dia bertobat, tapi tidak melakukan lagi apa yang dulu dia pernah lakukan dengan Tuhan. Saya mau beritahu, pemulihan kasih mula-mula itu dimulai ketika orang melakukan lagi apa yang dulu pernah dia lakukan dengan Tuhan. Saya mau beritahu Anda yang dulu melayani, ya, jangan pernah beralasan karena pandemi lalu engkau berhenti melayani. Ya. Kalau engkau dulu luar biasa dengan Tuhan, engkau setia berdoa, engkau setia dalam banyak hal dengan Tuhan, jangan alasan karena pandemi engkau lalu berhenti. Engkau bisa lakukan banyak hal
dengan Tuhan. Meskipun hari ini engkau ada di rumah karena sesuatu dan lain hal, saya bisa mengerti hal itu. Tapi yang paling penting, jangan berhenti. Pelayanan bisa banyak hal, ya. Mungkin engkau tidak bisa melayani lagi seperti dulu dalam gereja, ya. Tapi ada banyak hal yang engkau bisa layani, ya. Dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaan Tuhan, engkau bisa mensupport pekerjaan Tuhan. Engkau bisa lakukan banyak hal untuk Tuhan. Banyak orang berkata, Pak, dulu saya banyak lakukan ini, tapi karena situasi kayak gini, saya tidak lakukan lagi. Hari ini lakukan lagi. Karena kalau engkau punya iman, engkau punya pengharapan, engkau akan konsisten. Dan dengarkan baik-baik, orang-orang yang kehilangan kasih mula-mula adalah orang yang dimulai dari meninggalkan konsistensinya dengan Tuhan. Hari ini saya nggak tahu apa yang dulu engkau pernah lakukan, ya. Hari ini saya nggak tahu apa yang dulu pernah engkau layani atau apapun yang pernah engkau bersama dengan Tuhan, pengalaman rohanimu dengan Tuhan. Tapi hari ini ayo lakukan lagi. Karena Alkitab berkata, dengar baik, orang yang meninggalkan kasih mula-mula untuk dipulihkan, dia harus melakukan lagi apa yang dulu dia lakukan, ya. Harus lakukan lagi, kata Alkitab, ya. Karena itu sekali lagi hari ini saya mau akhiri khotbah saya hari ini. Dengarkan baik, Tuhan bukan hanya tahu tentang apa yang kau hadapi hari ini, tapi Tuhan juga pengen tahu apakah di tengah situasi sulit hari ini engkau tetap konsisten, ya. Engkau tetap konsisten di tengah situasi sulit ini. Situasi sulit tidak mengubah engkau, tidak membuat engkau kendor. Situasi sulit tidak membuat engkau jadi lemah, tapi situasi sulit membuat engkau semakin setia, semakin menyala-nyala, semakin luar biasa dengan Tuhan. Tutup Alkitabmu. Mari kita mau berdoa, kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang di rumah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sederhana hari ini yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dimanapun kami berada, kami hari ini tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami tidak mau menyerah dengan pekerjaan kami. Kami tidak mau menyerah dengan pelayanan kami. Kami tidak mau menyerah dengan rumah tangga kami. Kami mau terus konsisten karena kami tahu Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang Dia janjikan. Karena itu lewat tubuh dan darah Yesus hari ini, kami percaya, kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diberkati, kami dikuduskan kembali. Terima kasih Bapak. Dan saudara yang di rumah, mari angkat hostia di tangan kanan ke atas dan dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang mari angkat cawan anggur ke atas dan dengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini adalah darah Yesus. Darah Yesus menghapus setiap dosa kesalahan kami. Darah binatang tidak pernah bisa menghapus, tapi hanya darah Yesus. Lepaskan kami dari kutuk, melepaskan semua dari ikatan apapun juga. Dan dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan anggur yang atas yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara yang di rumah angkat tanganmu bersama. Haleluya, 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 haleluya. Saya berharap setiap kita yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak akan menyerah, aku akan tetap konsisten, aku akan melakukan kembali apa yang dulu aku pernah lakukan di saat-saat sebelum pandemi. Aku akan lakukan kembali. Musim akan terus berganti, tapi aku tidak akan pernah berhenti untuk mengiring Yesus, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan hal-hal hebat bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya semuanya kami diberkati. Terima kasih juga lewat persekutuan darah Yesus, kami percaya kami semua sudah dipulihkan. Dan mari buka tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau percaya, aminkan setiap perkataan Tuhan ini dengan imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya terima bersama suluh berkat double porsi dalam tahun kasih karunia Tuhan yang melimpah. Sama-sama katakan
Amin, 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 amin. Puji Tuhan, ibadah online kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.